kita membuat anak itu pintar gitu ya. Tapi menempuh jalan-jalan yang tidak benar. Betul. Kepintaran seperti apa yang akan dihasilkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Kemarin sudah pengumuman resmi hasil PPDB online 2023, terutama jenjang SMA SMK di Provinsi Banten. Hari ini Bagus Podcast mengundang narasumber istimewa. Beruntung kami bisa mengundang beliau. Telah hadir di studio mini Bagus Podcast Kepala Ombudsman Provinsi Banten, Bang Fadli Apriyadi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya bisa mampir ke Bagus Podcast. Bang, ramai nih di Banten setelah pengumuman resmi PPDB online 2023. Para calon peserta didik baru yang diterima kami ucapkan selamat. Nah ini banyak yang tidak lolos juga dari PPDB. Kami tahu sebelum pelaksanaan PPDB di jenjang SMA SMK terutama yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, Ombudsman menjadi garda terdepan. Tahun lalu juga melakukan monitoring, melakukan peninjauan langsung. Nah, khusus PPDB 2023 kita ingin bincang dengan Abang banyak. Minimal di awal kami ingin tahu ada beberapa temuan yang bagi kami ini penyakit nih. Tahun kemarin terjadi, tahun ini juga info-infonya terjadi juga dugaan percaloan, ada juga yang nitip-menitip. Apa sesungguhnya catatan Ombudsman Banten, Bang? Oke, terima kasih. Jadi per hari kemarin itu ada sekitar 36 laporan. 36 laporan yang berbentuk laporan. Oke. Kalau cuma konsultasi, informasi itu jumlahnya jauh lebih banyak. Dari masyarakat yang masuk ke Ombudsman. Bahkan sampai ke hal-hal teknis pun itu masuk ke layanan pengaduannya Ombudsman. Nah, hal-hal teknis ini biasanya kami arahkan ke helpdesk penyelenggara. Beragam, mulai dari terkait dengan kartu Indonesia Pintarnya yang tidak aktivasi, lalu juga ada laporan aduan pungli, iya, ada yang sudah kasih DP pada malahan, ya, jadi sudah memberikan DP, ya kita belum sampai ini ya lulus apa tidak gitu ya, tapi yang jelas ada yang sudah memberikan DP. Bahkan per hari ini itu juga tambah banyak laporan masuk. Ada juga kami dapat informasi itu bahwa mereka-mereka yang tidak lulus, itu ada yang menghubungi dan menawarkan untuk dibantu dan akan dikumpulkan di sekolah beberapa hari ke depan. Jadi kalau boleh pada kesempatan ini kami juga menghimbau, kalau itu memang melibatkan pihak sekolah, tolong diurungkanlah niat seperti itu, gitu ya. Ingat, kita teman-teman sudah punya kesepakatan bahwa kita akan menjadikan ini PPDB yang berintegritas. Jadi kalau memang begitu adanya, takutnya ini cuma calo juga kan. Ya. Kita kan kadang susahnya begitu. Jadi terlalu banyak juga yang akhirnya memanfaatkan kesempatan. Yang namanya orang bilang mengail di air keruh ya. Nah, ini kan memang cukup banyak yang ternyata gagal di PPDB. Ya, ini kesempatan bagi mereka untuk menjanjikan. Apakah janji itu terbukti atau tidak, atau kejadian atau tidak. Yang jelas kami menghimbau orang tua yang dijanjikan, janganlah terpedaya. Ya, lalu yang menjanjikan ataupun kalau itu memang melibatkan pihak yang memiliki kuasa untuk melakukan itu, lebih baik diurungkan niatnya. Himbauan luar biasa dari Ombudsman. Bang, dari 4 jalur, zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi, mana yang paling rawan dan paling banyak aduan? Satu sudah pasti zonasi. Karena 50% kan ada di sana. Ya. Afirmasi juga ada beberapa. Karena memang kayak umpamanya ternyata ada kebijakan bahwa yang memiliki semakin banyak bantuan itu ada poinnya.
Oh. Ya, kalau dia punya kartu Indonesia Pintar, lalu dia mendapatkan bansos yang lain itu menjadi poin. Dan poin ini bisa membuat nilainya menjadi lebih tinggi meskipun jaraknya jauh. Sayangnya ini informasinya agak terbelah ke belakang. Jadi ini juga menjadi permasalahan ya. Nah, tapi di pihak sekolah kita lihat beberapa sih sudah menyampaikan kalau masih ada silakan ya. Cuma kan saya lebih baik jika itu di depan. Lalu ada beberapa juga yang kartu Indonesia Pintarnya tidak diaktifasi. Sehingga begitu dilihat kartunya ada, tapi ternyata tidak pernah mendapatkan bantuan selama 2 tahun 3 tahun belakangan, akhirnya ya tidak diakui. Dan ya sebagaimana juga temuan dari pemerintah daerah ya, ada juga yang menggunakan upaya-upaya memanfaatkan jalur itu padahal tidak berhak. Meskipun itu sampai sejauh ini yang terkait itu belum ada sih, nggak masuk kampus. Nggak masuk, Yang jalur afirmasi, padahal ini khusus untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Tapi beberapa wartawan kami bahkan menulis beritanya ada yang anak ASN, ada juga yang anak pengusaha, bahkan juga anak pejabat atau mantan pejabat. Itu juga ada temuan ombudsman, Bang. Secara real akhirnya kita tidak menemukan itu. Tapi upaya-upaya itu kita dengarkan karena kita yakin karena beberapa kita turun ke sekolah itu melakukan pengecekan. Apakah benar mereka punya kartu Indonesia Pintar? Apakah benar mereka terdaftar di DTSK? Apakah benar mereka mendapatkan bansos apapun itu? Nah, yang jadi kendala kalau sampai ternyata memang mereka dapat bansos. Karena kita juga tahu bansos itu juga misalkan sedikit masalah ya gitu loh. Itu mungkin yang bisa jadi masalah. Tapi sejauh ini sih kita belum menemukannya. Artinya dari PPDB kita bisa dapat data baru bahwa bansos banyak salah sasaran. Ya, itu kan isu lama juga. Lama juga ya. Baik, Bang. Ini kan kalau tahun kemarin yang dikhawatirkan publik adalah terjadi gangguan di sistemnya. Tahun ini alhamdulillah kita hampir minim mendapatkan kabar orang tua mengeluh karena jaringan internetnya bermasalah. Tapi isu pungli terus mengemuka. Sulit ini, Bang, dicegah? Ya, kalau kita, maksudnya gini, realnya masalah sekolah ini kan bukan cuma masalah mampu dan tidak mampu. Banyak diantara orang tua siswa ini yang mampu dan berharap anaknya masuk ke sekolah yang berkualitas. Dan kita juga harus terima kenyataan masih ada kesenjangan kualitas antara sekolah negeri dengan sekolah lainnya, bahkan antar sekolah negeri sendiri. Nah ya bukan karena mereka nggak mampu bayar, mereka sanggup bayar gitu loh. Sehingga akhirnya ya kalau ada yang menawarkan, kenapa tidak? Atau bukan cuma yang menawar, maksudnya gini, apalagi jenjang SMA ya. SMA ini mempengaruhi, kita paham lah bahwa beberapa SMA itu bisa menghasilkan lulusan yang diterima di kampus-kampus negeri favorit. Dan orang tua pasti anaknya pengen kuliah di kampus-kampus negeri favorit. Dan mereka merasa jika sekolah di SMA tersebut itu adalah salah satu jenjang menuju ke sana. Jadi ya kenapa tidak kita lalui jenjang sebagaimana mestinya, kan gitu ya. Jadi dengan harapan masuk sekolah favorit, kualitasnya bagus, mudah-mudahan nanti bisa masuk ke kampus yang bagus pula. Nah, dan mereka punya kemampuan untuk itu. Jadi kalaupun tidak ada pungli ya minimal banyak juga yang mencari jalur kan. Ini problemnya. Ternyata kenapa orang tua antusias anaknya ke sekolah negeri? Karena ada salah satu tujuannya untuk lulus SMA nanti bisa ke kampus terbaik. Problemnya data dari Dinas Pendidikan yang wartawan peroleh hanya ada 261 jenjang sekolah menengah negeri, 161 SMA negeri, di bawah 70 SMK negeri dan 9 sekolah khusus negeri. Sementara lulusan SMP di Banten itu 3-4 kali lipat dari daya tampung sekolah-sekolah negeri itu. Apa yang mesti dievaluasi, Bang? Kita dulu di saat bicara zonasi itu bicara pemerataan. Pemerataan dari sisi apa? Pertama dari sisi jumlah sekolah. Yang kedua adalah dari sisi kualitas. Nah, kayaknya itu masih jadi PR bagi kita sekarang. Jadi mungkin
kita perlu mengevaluasi kembali bagaimana upaya yang masih bisa kita lakukan untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Oke. Ya. Kalau dari sisi jumlah kita melihat masih banyak blank spot. Betul. Di beberapa daerah, terutama di Tangerang Raya, itu sudah di bawah 1 kilo. Oh. Ya, bahkan di bawah 700-800 meter. Terlalu dekat. Udah penuh. Nah, sedangkan satu kecamatan kan rata-rata kan cuma punya satu SMA. Artinya sangat banyak ini yang tidak kebagian gitu kan di jalur zonasi. Meskipun ada jalur prestasi, tapi ini udah kepotong-potong juga ya. Ya, akhirnya sedikit. Nah, lalu pilihannya kemana setelah itu? Ke sekolah swasta. Banyak swasta yang berkualitas, tapi mahal. Ya kan, kita tahu lah ada banyak sekali swasta berkualitas tapi yang masuknya sampai puluhan juta, bulanannya jutaan gitu. Nah, banyak kelas menengah di kita mungkin yang tidak sanggup masuk ke sana. Tapi dia juga tidak rela anaknya masuk ke sekolah swasta yang lebih terjangkau, tapi kualitasnya dibanding sekolah negeri terlalu jauh. Jadi ini memang banyak PR sekarang. Jadi pilihannya menurut saya adalah ya sekolah-sekolah swasta yang ini juga harus di-upgrade kualitasnya gitu loh. Karena bukannya orang tua tidak mampu, mereka mampu. Buktinya apa? Bayar pun mereka berani. Ya, tapi kan kalau udah bayarnya lumayan tapi kualitasnya masih jauh dari sekolah negeri, ya di saat ada yang menawarkan untuk bisa membantu sekolah negeri, ya kenapa mereka tidak ambil jadinya? Ya. Berarti kalau persoalan pemerataan kualitas tadi di sekolah negeri dan sekolah swasta tidak diselesaikan oleh pemerintah, kasus-kasus seperti ini tiap tahun akan tetap terjadi, Bang. Loh, kenyataannya begini. Kenyataannya kan seperti ini. Pilihannya adalah satu, menambah sekolah negeri yang baru. Ya, tapi kita tahu untuk daerah yang padat, ya seperti Tangsel, Tangerang, harga tanah saja sudah berapa? Betul. Nah, kalau satu sekolah 1000 meter, harga tanah 5 juta. Berapa? Itu baru tanah, belum bangunan, belum penambahan guru. Yang kedua, mungkin bisa dilakukan peningkatan kapasitas sekolah yang ada. Tapi mau sebanyak apa gitu? Mau dibikin 3 lantai kah atau berapa lantai umpamanya? Yang ketiga, mungkin bisa kita lakukan juga bagaimana meningkatkan atau mengambil alih beberapa sekolah swasta yang dinegrikan. Dan itu kan dilakukan dulu di kampus ya. Itu juga bisa. Atau yang terakhir ya, yang mungkin paling mudah dilakukan adalah bagaimana pemerintah itu meningkatkan kualitas sekolah swasta. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tangerang ya, yang menggratiskan sekolah swasta untuk level SD dan SMP. Gitu. Tapi masalahnya bukan cuma masalah biaya. Di sini adalah masalah kualitas. Kenapa? Yang pungli itu bukan nggak punya uang, mereka punya uang, makanya mereka sanggup bayar kan? Jadi tantangan berikutnya gitu memang. Jadi ya bukan hanya diberikan gratis, tapi dinaikkan kualitasnya. Orang tua mungkin sanggup membayar dengan nilai tertentu, tapi dengan kualitas yang layak gitu, yang bagus. Tapi ada problem juga di lain sisi. Asosiasi sekolah swasta di jenjang SMA SMK, mereka juga teriak, kami sudah kurang diperhatikan pemerintah Provinsi Banten, kami juga didiskriminasi. Kalau tiap tahun Pemprov Banten membangun sekolah negeri SMA SMK, nasib sekolah swasta malah gulung tikar. Kerepotan mereka mendapatkan peserta didik baru, Bang. Makanya disitulah kualitasnya harus ditingkatkan. Pemda harus hadir di sana, ya. Kan tidak juga harus kita membangun sekolah baru. Selagi kita bisa membantu mereka meningkatkan kualitas. Dan jangan lupa loh, sekolah ini dimiliki yayasan, badan sosial gitu. Ya, artinya adalah ya kalau pada titik tertentu ya mungkin bisa diambil alih oleh negara. Kalau memang kondisinya juga disepakati tentu saja ya. Ini kan bukan badan bisnis di mana mereka diarahkan untuk mencari keuntungan, kan tidak. Fungsi sekolah swasta kan juga bukan lembaga profit ya. Tapi meskipun ada fakta juga di lapangan, komersialisasi pendidikan tetap terjadi, Bang. Tetap terjadi, tentu saja. Kita tidak bisa menghindari itu ya. Tidak bisa. Yang istilah komersial kan gini, angka-angka apa?
Tidak mungkin juga sekolah swasta itu kan memang dia mendapatkan dari siswa. Oke. Ya, tentu dengan harga yang wajar, dengan layanan yang lebih tentu harus dibayar lebih gitu ya. Masalahnya adalah kalau yang berkualitas ini selalu mahal dan mahalnya ya terlalu tinggi juga. Iya kan, masuk sekolah puluhan juta kan sekarang yang SMA berkualitas itu ya. Puluhan juta gitu kan, padahal banyak yang kelas menengah yang ya agak berat segitu. Cuma habis itu pilihannya jadi terlalu jauh gitu. Oke. Pilihan kita jadi terlalu jauh ya. Saya pikir sih memang sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah langkah-langkah yang lebih signifikan ya, kalau tidak boleh dikatakan ekstrim untuk menangani masalah ini. Tahun ini kan kita mau membiarkanlah upaya-upaya yang terjadi. Coba orang berani menitipkan kakak sampai satu rumah 6 anak gitu. Itu kan udah tidak logis. Ya, untuk masuk sekolah harus maksudnya kita membuat anak itu pintar gitu. Tapi menempuh jalan-jalan yang tidak benar. Betul. Kepintaran seperti apa yang akan dihasilkan? Cakep. Iya kan? Iya benar kan? Iya, kita ingin menghadirkan generasi masa depan yang seperti apa? Ya, dengan membayar, melewati kakak yang tidak benar, lalu apalagi yang dilakukan, ijazah prestasi aspal. Ya kan? Itu semua hanya untuk bisa masuk ke sekolah yang dianggap, saya pikir bukan favorit, berkualitas. Ya. Apakah orang tua ingin memasukkan anak karena sekolah itu favorit? Bukan favorit, berkualitas. Kita nggak cari nama. Saya yakin orang tua di saat memasukkan anak sekolah itu nggak cari nama, tapi cari sekolah yang bisa membuat anaknya menjadi lebih baik, lebih pintar, dan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang bagus pula. Jadi bukan favorit karena karena gengsi ya. Tapi memang karena kualitas. Nah, ini juga problem kita Bang di Banten. Kalau untuk masuk sekolah negeri saja mereka harus sogok sana sogok sini, kebayang masuk kampus pun akan tidak akan jauh berbeda. Ini juga menjadi problem dunia pendidikan, wajah pendidikan di Banten. Lalu ada juga yang nyinyir, tapi ini ombudsman kok repot-repot sih ikut ngawasin PPDB. Oh iya dong, ombudsman itu bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Apapun itu. Dan PPDB itu kan bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Ya memang tugas ombudsman mengawasi. Nah, ini untuk para yang nyinyir-nyinyir, kok ombudsman katanya mau capek-capek ikut ngawasin PPDB. Padahal kita tahu, selain soal kenaikan BBM, isu kedua yang jadi perhatian masyarakat Banten, bahkan masyarakat di Indonesia adalah soal PPDB, soal masa depan anak-anak kita. Tapi ini juga menjadi problem kita, Bang. Kalau kemudian tiap tahun selalu seperti ini, ada kekisruhan dalam setiap PPDB, apakah ombudsman tidak sebaiknya melakukan dialog dengan Pemprov Banten, dengan Dinas Pendidikan, kemudian juga mengundang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Bang? Dari awal sebenarnya sebelum PPDB ini dimulai, kita melakukan beberapa kali pertemuan. Bahkan kami tahu dan kami yakin dan percaya bahwa Dinas Pendidikan itu juga ingin PPDB yang berintegritas. Ya, sehingga beberapa sekolah yang dianggap itu favorit tadi dan rawan tadi, kami mengirimkan surat bahwa kami akan mendampingi mereka, akan melakukan pengawasan, dan jika ada pihak-pihak yang memberikan tekanan kepada sekolah, silakan lapor ke ombudsman. Jadi bukan cuma masyarakat yang kita mau harapkan melapor ke ombudsman, tapi juga sekolah. Jadi kalau sekolah ditekan oleh yang punya kekuasaan atau ditekan oleh kelompok-kelompok manapun itu, silakan lapor ke ombudsman. Dan akan ditindaklanjuti. Akan kita tindak lanjuti. Dan kita berikan surat itu ke semua sekolah. Bahkan kita sampai bilang, kalau sampai Anda ada, silakan dilihatin nih, ada surat nih, ombudsman akan hadir. Dan kita memang hadir. Jadi dan itu kita sampaikan kepada seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan juga Pemprov Provinsi Banten. Artinya pihak sekolah justru salah kalau ombudsman hanya seolah-olah berdiri di satu pihak. Justru pihak sekolah pun bisa mengadu ke ombudsman. Ya, berkali-kali kita sampaikan, kita justru berharap dan karena pihak sekolah juga kan mengeluh. Setiap kita datang ini kan mereka juga mengeluh. Ya.
mereka kan ya istilahnya tidak ini ya apa ya mereka itu kita masih yakin ya para pendidik ini punya hati nurani yang luar biasa. Ya, para guru kita dari dulu itu adalah orang-orang yang punya hati nurani yang luar biasa. Mereka juga tidak ingin melakukan semua ini dengan cara yang tidak benar. Tapi kan ada tekanan kiri dan kanan gitu kan. Ada mungkin memang di antara itu ada 1-2 orang oknum gitu ya. Tapi secara umum itu tidak. Jadi kalau kita datang itu kadang juga sampai itu dari mereka, wah Pak ada telepon begini, ada begini, ada begini. Ya dari segala pihak ya. Ya lalu gimana? Ya itu Pak kami pusing harus bagaimana? Ya kita sampaikan ya udah silakan ya. Tapi kan minimal dengan begini kita berusaha menunjukkan kita hadir untuk mereka. Dari 36 laporan yang sudah masuk, ada nggak salah satu dari pihak sekolah? Nggak berani juga menanya. Belum, cuma pada saat kita hadir sih mereka sampaikan. Ya. Dan kita juga sampai nih liatin aja surat kita kalau ada apa-apa gitu kan. Dan bukan masalah surat sebenarnya. Intinya lah kita menyampaikan bahwa kita siap melindungi mereka. Ombudsman siap melindungi mereka. Berarti secara kelembagaan, Ombudsman pusat menginstruksikan semua ombudsman di daerah untuk melakukan pengawasan terhadap PPDB. Ya, memang ini adalah program terpusat yang dilakukan dari pusat, 34 perwakilan ombudsman di seluruh Indonesia melakukan hal yang sama. Dan kalau Bapak Ibu cari juga di beragam pemberitaan, sebenarnya ininya sama. Permasalahan itu hampir sama-sama saja di semua provinsi. Di semua provinsi. Mirip-mirip saja. Ada mirip-mirip saja. KK, lalu sertifikat aspal, sama saja upaya lewat jalur afirmasi atau nanti di ujung ya. Kita selalu mengatakan yang paling rawan justru nanti di saat setelah masa perkenalan sekolah. Tiba-tiba yang awalnya diumumkan diterima per kelas 30 orang, tahu-tahu atau 32 orang, tahu-tahu jadi 40 atau 45 orang. Di luar jalur resmi PPDB ya? Iya, mereka yang tidak pernah atau pernah ikut tapi tidak diterima, tiba-tiba diterima sebagai peserta didik. Kita coba bandingkan dengan evaluasi dan catatan Ombudsman tahun lalu dengan tahun ini. Dari sisi dugaan pelanggaran atau aduan lah, apakah terjadi penurunan atau justru malah meningkat? Aduan sebenarnya lebih meningkat. Tapi jangan salah, peningkatan aduan bukan berarti peningkatan masalah. Bisa juga peningkatan kesadaran masyarakat. Untuk mengadu. Artinya nggak beririsan dengan masalah. Dan sekarang banyak juga yang cukup berani. Buktinya ada yang ngaku dia udah ngasih DP. Dia ada ngasih DP 2 juta katanya. 2 juta? Iya. Ada yang lebih besar lagi nggak? DP-nya itu. Itu DP-nya? Iya, DP-nya. Kalau lulus nanti kan nambah lagi. Tapi kan itu masih kita dalami. Maksudnya nanti apakah benar? Kan itu akan kelihatan nanti di saat mulai sekolah. Apakah anaknya benar-benar masuk apa tidak. Dan apakah di ujungnya dia harus melunasi apa tidak. Yang DP ini jalur mana ini Bang? Ya belum ketahuan akan lewat jalur mana dia kan. Yang penting dijanjikan bisa masuk kan. Kalau kita lihat berdasarkan data tahun kemarin ya, itu ada sekitar, saya lupa ya, dari sekian rombel itu ada hampir lebih dari 10 rombel baru. Ya hampir 4.000 data kita itu kemarin itu orang yang tidak melewati jalur tapi bisa diterima di sekolah negeri. Ya, sehingga tahun kemarin itu kan ada yang sekolah tiba-tiba harus nambah kelas gitu ya. Semua kita tahu lah cerita itu. Dan kita berharap tahun ini tidak terjadi lagi lah. Artinya pengawasan Ombudsman tetap berlanjut sampai mungkin 2-3 minggu setelah masa sekolah. Ini poin pentingnya. Lalu kemudian kalau kita bicara dengan 8 kabupaten kota di Banten, mana kabupaten kota yang paling banyak dugaan persoalannya setiap tahun PPDB? Ya, karena dasarnya itu adalah ini kan hukum ekonomi saja. Maksudnya begini, semakin sedikit warga, semakin banyak warganya, semakin tinggi tingkat persaingan, pasti peluang-peluang ini ya ujung-ujungnya tingkat kerapatannya saja. Kayak Tangerang Raya, Tangsel umpamanya dengan kerapatan yang tinggi ya pasti Tangerang Raya pasti lebih ini.
laporan yang masuk, lalu potensi permasalahan banyak di sana. Lalu di Kota Serang juga ada gitu ya, dan tidak banyak karena cuma beberapa sekolah kan. Memang ada sekolah yang dianggap favorit tadi, berkualitas tadi kan. Ya, itu jadi pilihan bagi masyarakat gitu ya. Meskipun kita masih lihat masih ada juga beberapa sekolah di Tangerang ini di Kota Serang yang kekurangan. Ya, kita juga ingin mengingatkan ini bahwa yang sampai sekarang juga masih jadi pertanyaan banyak pihak termasuk dari kita sendiri adalah afirmasi yang tidak terpenuhi. Kuota afirmasi yang tidak terpenuhi. Nah, ini secara sistem belum kelihatan itu akan digunakan untuk apa. Jadi kita masih menunggu nih akan kemana ini kuota afirmasi yang kosong ini, karena belum kelihatan bahwa itu menambah di zonasi atau apa. Kita juga masih mencoba berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan. Kalau secara juknisnya itu jelas ya, semestinya itu tapi secara sistem belum. Di juknis sudah diatur sisa kuotanya akan semestinya digunakan untuk dizonasi kan. Tapi kan di aplikasinya ternyata kan masih belum kelihatan ke arah sana. Berarti masih harus menunggu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada keputusan. Mudah-mudahan akan kelihatan ini akan penambahannya di mana ya. Kalau kami tidak cermati belum kelihatan itu. Tapi saya berharap sih saya yakin sih proses pendaftaran ulang ini akan berjalan dengan lancar gitu ya. Yang harus kita benar-benar waspadai nanti adalah sesudah ini. Iya. Lah kan kita anak kita udah terima kan, kita nggak peduli lagi. Iya. Lalu umpamanya kita tahu kemarin satu SMA atau satu SMP terima 400 orang atau 300 orang. Ya kan kita nggak tahu ternyata begitu yang belajar jadi 350 kan. Yang masuk sudah tidak peduli. Yang penting anak saya udah masuk gitu kan. Yang ngapain lagi dipikirkan kan. Betul. Jadi akan luput dari pantauan kita semua. Jadi kita memang himbau, ayo sama-sama kita awas ini sampai ke ujung. Jangan sampai ada pemahaman para penyelenggara atau pihak sekolah, kami di PPDB sudah sesuai aturan. Benar, sudah bermain curangnya sesudah PPDB. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Jangan dilakukan lagi. Karena itu juga modus yang nasional itu. Modus yang nasional juga itu. Modus yang banyak terjadi di tempat lain juga. Jadi kami pun sampai sekarang itu masih membandingkan data yang dirombel dengan data yang real diterima. Data beberapa yang rompelnya berapa? Kita lagi memasukkan data yang kemarin diterima berdasarkan ini. Lalu nanti kita akan melakukan pengawasan di saat nanti mulai proses pembelajaran. Kepala Ombudsman sangat sibuk, banyak pengaduan, jadi 24 jam harus aktif. Bang, di 2 pertanyaan terakhir. Problem kita tadi sudah dikupas tuntas oleh Abang. Lalu kemudian persoalan kita agar ini perbaikannya menjadi mantap di Banten. Sudahkah kita terbuka soal PPDB? Ini kan PPDB tiap tahun itu anggarannya tidak kecil. Pemprov Banten sudah sangat besar mengalokasikan untuk menyukseskan PPDB. Bahkan jaringan internetnya juga kerjasama dengan yang paling berkualitas. Klaim-klaimnya. Ada nggak aduan soal gangguan jaringan ke Ombudsman? Tidak. Belum ya? Belum, kalau gangguan jaringan belum. Yang ada yang justru masuk ke kita itu masyarakat yang tidak paham teknis. Sehingga kita arahkan ke Helpdesk gitu loh. Itu mungkin yang perlu juga untuk tahun depan itu sosialisasi. Kan baru tahun ini juga di tingkat SMA ya, karena tahun kemarin kan diserahkan di sekolah. Perlu tahun depan itu mungkin lebih di awal lagi sehingga proses sosialisasinya itu lebih mantap lagi sehingga nanti pada saat pelaksanaan itu bisa berjalan lancar. Yang kedua ya dan lebih ini aja, lebih mantap lagi, dalam artian juga jangan sampai ada perubahan juga di tengah-tengah gitu. Karena terkadang kan ada aja saja karena satu kendala, 2 kendala akhirnya timbul perubahan kebijakan. Pertanyaan pamungkas, Bang. Ini kalau kemudian tadi modus-modusnya sudah diketahui oleh Ombudsman. Kalau kemudian tahun ini ada dugaan terjadi maladministrasi, pelanggaran hukum, apa tindakan dari Ombudsman?
Ombudsman bergerak selalu berupaya melakukan perbaikan. Oke. Ya, atas segala potensi-potensi masalah yang timbul tersebut, kita cari permasalahannya apa, lalu kita sepakati. Bahkan sekarang hampir beberapa aduan yang masuk itu sudah kita selesaikan. Oke. Contohnya umpamanya ada yang menyatakan KIP-nya tidak aktif, kita coba cek ya. Kalau yang bisa kita bantu, kita langsung bantu selesaikan saat itu juga. Ada juga umpamanya ternyata data umurnya menjadi lebih tua 3 tahun sehingga dia tidak bisa daftar. Itu jadi banyak aduan itu yang sudah kita selesaikan. Bagi kita yang penting adalah satu, selesai dulu permasalahannya ada saat ini, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu terkait dengan hukum, tentu kita akan arahkan kepada penegak hukum berikutnya. Kalau itu pungli, itu kan kalau itu mengarah ke pidana segala macam ya pasti kita akan melibatkan para penegak hukum ya untuk bersama-sama. Kalau memang bisa diproses itu tentu akan lebih baik kalau mengarah ke sana. Nah, kalau itu terkait dengan kebijakan, perbaikan yang harus ada di lapangan ya, ayo kita lakukan bareng-bareng. Tapi kalau saya melihat memang perlu ada perbaikan yang mendasar. Mendasar dalam artian begini, zonasi ini sudah kita lakukan sejak 2000 berapa tahun ke belakang. Kita perlu lakukan evaluasi karena zonasi ini kan bukan sistem yang berdiri sendiri. Ada syaratnya di situ. Sekolah yang cukup, kualitas yang merata segala macam. Nah, kita berkeyakinan pasti ada roadmap-nya dong dulu. Sekarang kita evaluasi nih, udah sekian tahun ini gimana? Masih ada waktu bagi pemerintahan sekarang sampai dengan 2024. Ayo dong lakukan tindakan yang lebih signifikan. Kalau kita ingin tetap menggunakan zonasi, apa yang harus kita lakukan dalam memenuhi syarat ini agar tidak terjadi lagi masalah yang sama di kemudian hari? Kapan kita bisa menyiapkan jumlah sekolah yang cukup? Kapan kita bisa menyiapkan jumlah sekolah yang merata? Memang tidak mungkin merata ya. Ada yang bagus sekali pasti, tapi jangan sampai juga terlalu jauh gitu loh, sehingga akhirnya masyarakat berada pada pilihan ke sini nggak sanggup, ke sini nggak sanggup, akhirnya beli yang sini dengan cara yang tidak benar. Syukur-syukur daripada sampai anaknya putus sekolah. Nah, itulah. Dan untuk yang tidak mampu kan sudah ada jalur afirmasi. Jadi kalau kita bicara sekarang bagaimana nasib yang tidak mampu, sudah tersedia jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu saya pikir sudah cukup bagus dan sudah cukup. Yang terkendala kan gitu. Mereka yang sanggup, punya uang, pingin anaknya sekolah di tempat yang berkualitas, tapi nggak sanggup bayar terlalu mahal. Ini penting. Paling pamungkas, dalam waktu dekat mau manggil kepala dinas pendidikan. Kita selalu berkoordinasi. Kita yakin semuanya ini dalam posisi yang sangat padat. Apa yang memang perlu dilakukan perbaikan di lapangan, kita selalu berkoordinasi, komunikasi, karena kita punya menara hubung. Nah, tapi apa yang diperlukan perbaikan jangka panjang, tentu saja setelah proses ini selesai, kita akan ngobrol bareng, kita akan paparkan ini temuan kita selama ini perbaikan jangka panjang yang harus kita lakukan. Tapi kesempatan ini kami menghimbau sekali lagi upaya-upaya ya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencederai integritas dari PPDB harap diurungkan ya, karena kami sudah mendapatkan banyak informasi itu. Mantap, akhirnya paripurna kita, tapi ini baru temuan sementara Ombudsman Banten. Kita nanti akan undang lagi Bang. Siap. Sampai 2-3 minggu ke depan agar apa yang tadi diharapkan oleh Ombudsman, kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak terjadi. Dan tentu Bagus Podcast juga akan mencoba mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena beliau yang punya hajat untuk kita sama-sama memperbaiki dan juga menjawab harapan masyarakat Banten agar PPDB tahun 2023 ini adil, tidak ada maladministrasi ya Bang ya. Iya. Baik, hatur nuhun Pak Kepala Ombudsman Provinsi Banten, Kang Fadli Apriyadi. Kita akan jumpa lagi di Bagus Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.